Tulungagung dikenal dengan kerajinan batu marmernya. Namun sayang berkembangnya kerajinan batu marmer justru dikhawatirkan bisa mengikis perbukitan Bukit Gamping sebagai penghasil batu marmer. Bagaimanakah kondisi perbukitan Batu Gamping di Tulungagung saat ini? Berikut informasinya. Aku bersyukur lahir, tinggal, dan besar di Tulungagung. Sawahnya subur-subur. Padahal dulu daerah kami gak sesubur iki. Sebelum bernama Tulungagung, kota ini adalah Kabupaten Ngerowo. Disebut gitu karena dulunya neng kene banyak rawa-rawa. Ada yang bilang zaman dulu ada anak muda bernama Joko Baru yang mengeringkan sumber air dengan bantuan lidi. Sejak saat itulah rawa yang ada banyak itu mengering dan bisa ditanam padi. Bantuan iki kemudian disebut Pitulungan Agung dan kemudian jadi nama Tulungagung. Surutnya rawa di zaman sekarang terbantu dengan adanya bendungan. Salah sijine Bendungan Wonorejo sing berfungsi sebagai pengendali air dan irigasi pertanian. Sementara ada yang menaruh harapan pada pertanian, sebagian ada juga yang mencari rezeki pada dinding-dinding bukit iki. Dulu saat aku masih kecil, main layangan di bukit kayak gini jadi hal yang berharga. Main di ketinggian bikin gampang naikin layangan karena lebih dekat dengan angkasa. Tapi sejak dinding kuwi dikeruk habis-habisan, tempat main kami pun lama-lama menghilang dan bergeser ke lapangan bola. Udah pada tahu belum Cah, kalau dinding bukit yang tadi itu bisa disulap jadi benda-benda seperti iki. Iki loh, marmer Tulungagung, marmer kualitas paling unggul. Hiasan marmer kayak gini udah dikirim ke luar negeri sejak lama. Harganya mahal, bahkan setahun omsetnya bisa sampai 5 miliar loh. Sayangnya neng luar negeri, marmer iki bukan lagi dikenal sebagai produk asli Tulungagung. Misalnya di Amerika, produk kami ditempel dengan merek asing. Sebelum jadi hiasan sing apik, bentuk aslinya ya yok ngene iki. Marmer kuwi asalnya dari Batu Gamping yang umurnya sudah ribuan tahun. Nah, neng Tulungagung, marmer pertama kali ditambang pada zaman Belanda tahun 1934. Ada yang bilang nama marmer diambil dari nama orang Belanda yang bernama Van der Rijp Marmer. Neng desa campur darat, satu pabrik saja dalam sehari bisa angkut marmer 5 kali dengan truk koyok ini.
Batu marmer sing gede dipotong-potong dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Biar ndak panas, pas motong harus dikasih air. Paling banyak marmer dipotong jadi ubin. Hargane larang, tapi suwejuk diinjaknya. Rumah jadi adem. Sing warnanya bening dan transparan kayak gini disebutnya batuan onyx. Disebut begitu karena biasanya sing bening dibuat bentuk yang unik-unik. Bikin lagi satu patung kayak gini waktunya lumayan lama. Bisa sampai 2 atau 3 minggu lamanya. Sampai sekarang hasil penjualan marmer sing menduniaiku hanya dinikmati sebagian kecil warga kami karena biaya ekspor yang jadi kendala. Pajak yang tinggi dikenakan karena marmer dihitung benda mineral. Marmer iku neng satu sisi memang jadi ladang penghidupan kami selain bercocok tanam. Namun eksplorasinya sing berlebihan juga mengkhawatirkan lingkungan. Bisa tak bayangno bila nantinya semua orang neng Tulung Agung punya usaha seperti iki. Mau sampai kapan bukit-bukit tempat main kami itu akan bertahan?